Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai Rans Nusantara yang ternyata masih meminati untuk memboyong bek senior Persib Bandung. Dan bukan hanya bek senior Persib Bandung saat ini saja, tapi mantan bek senior Persib Bandung pun rencananya akan diboyong ke Rans Nusantara. Nah, nanti akan kita coba bahas lebih lanjut. Sementara itu saya juga punya kabar mengenai musim depan yang katanya kuota di stadion akan dibatasi 50% saja. Nah, ada rumors apa di balik itu? Selengkapnya kita bahas di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik teman-teman Boboto, di awal kabar hari ini saya bahas dulu mengenai regulasi terbaru PSSI musim depan, yang mana kemarin kan sempat ramai ya pro kontra antara yang mendukung dan yang kurang setuju untuk regulasi mengenai supporter tim tamu yang dilarang datang untuk mendampingi timnya ketika bertandang gitu. Nah, ini juga untuk sebagian teman-teman yang pro tentunya setuju karena di sini PSSI dan pihak kepolisian dan terutama pihak kepolisian sudah menjanjikan ya akan mengamankan setiap laga agar setiap laga Liga 1 itu tidak ada lagi penundaan dan tidak lagi ada pengunduran jadwal gitu karena tidak mendapatkan izin bermain di home base atau di kandang lainnya. Ya seperti itulah kurang lebih gambarannya. Tapi untuk teman-teman yang kontra tentu saja ini memerlukan peninjauan ulang katanya karena ditakutkan jika untuk dilarang supporter tim tamu ini tentunya akan lebih nekat nantinya walaupun tidak memakai atribut dan ya potensi kerusuhan semakin besar katanya begitu ya. Jadi ditakutkan ya karena tidak terkoordinasi sehingga takutnya ya beberapa supporter nantinya justru mengalami masalah gitu ketika bertandang secara individu. Nah, lebih baik dibuka saja kuota untuk tetap seperti kayak dulu sehingga bisa terkoordinir dan ini pun ya mudah-mudahan punya pandangan masing-masing lah ya. Jadi teman-teman yang pro dan kontra ini tidak saling menyudutkan gitu. Kita terima saja sarannya baik yang pro ataupun yang kontra karena ini tentu saja untuk kebaikan dan kemajuan sepak bola Indonesia juga sebetulnya. Dan untuk Persib sendiri sebetulnya ini mendukung saja untuk dari manajemen, mendukung untuk rencana dari PSSI ini membatasi jumlah supporter di kandang maupun tandang. Kalau tandang sudah pasti tidak boleh hadir katanya dan ini pun akan di review gitu. Jadi kayaknya tidak akan selamanya, mungkin hanya tahun ini aja. Mudah-mudahan hanya musim ini saja, musim depan
mungkin bisa di-review lagi sehingga ya bisa secara normal lagi. Jadi ini masa-masa transisi sepak bola Indonesia, sehingga apapun keputusan yang dibuat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia yaitu PSSI bisa diterima semua pihak. Harapannya begitulah untuk dari manajemen Persib sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini saya punya kabar masih dari PSSI juga mengenai untuk aturan laga kandang 50% itu kapasitas stadion gitu ya. Nah, ini menjadi rumors yang agak sedikit kemana-mana, terutama di kalangan wartawan gitu ya. Jadi saya dengarnya itu menurut beberapa teman saya, PSSI ini memang baiklah rencananya 50% laga kandang tuh alasannya karena FIFA katanya akan sering berkunjung ke Indonesia untuk cek apakah memang lancar, aman, dan nyaman gitu menonton sepak bola di Indonesia. Namun ini memang ada rumors yang tidak bisa dibendung lagi, yaitu yang menyebutkan bahwa ini untuk meningkatkan rating pendapatan TV broadcasting gitu ya, karena broadcaster maksud saya TV broadcaster atau yang menyiarkan secara langsung Liga 1. Jadi untuk sementara ini rumornya adalah kenapa untuk dibatasi supporter hanya 50% di laga kandang, sedangkan laga tandang ya tidak boleh sama sekali ada yang menonton gitu ya, karena biar lebih banyak nonton di rumah saja, nonton di TV, nonton di live streaming, karena itu menambah pendapatan untuk TV broadcasternya. Tentunya rating naik, iklan naik, dan ya pendapatan untuk TV broadcaster naik. Namun di sini deal-dealannya katanya dengan PSSI adalah TV broadcaster ini kan musim depan katanya akan menambah jumlah subsidi gitulah istilahnya gitu ya. Jadi untuk klub-klub Liga 1 kan ada 2 fase ya untuk musim depan, untuk fase reguler dan fase championship. Nah, ini berbeda tentunya nilai yang akan diberikan atau jumlah subsidi yang akan diberikan kepada tim-tim peserta itu. Posisi 1 dan 4 itu akan beda mendapatkan jumlah subsidinya, sedangkan yang masuk fase championship juga nanti akan beda lagi. Nah, ini tentunya memerlukan ya lumayan pemasukan lebih besar dari sponsor sehingga katanya ada deal-dealan agar lebih banyak penonton yang nonton di rumah saja melalui televisi, melalui live streaming, sehingga yang mendapatkan pendapatan lebih besar untuk TV broadcasternya. Tapi ya ini kita nggak pernah tahu ya, hanya rumor saja katanya begitu. Tapi ya masuk akal juga lah rumorsnya gitu ya. Jadi bukan rumors yang mengawang-awang. Nah, itu sedikit intermezzo. Dan satu lagi, mohon maaf, mumpung masih ingat sayanya, untuk TV broadcaster ini untuk Liga 1 tetap ditayangkan di MTech Group yaitu Indosiar, lalu ada video.com, lalu Parabola ya, ada Next Parabola kalau nggak salah, dan itu juga tayangan ulangnya akan disiarkan di Moji kalau memang disiarkan gitu. Dan ini pun kalau untuk di tahun 2023 ini untuk timnasnya atau untuk semua laga tim nasional, untuk hak siarnya jatuh kepada MNC Group. Jadi bukan oleh MTech Group lagi ya, tapi MNC Group yang untuk memegang hak siar tim nasional. Jadi semua kegiatan tim nasional dari mulai uji coba, FIFA Matchday, lalu ada pertandingan resmi kayak misalkan apa ya Liga AFF atau apapun itu yang berhubungan dengan tim nasional, semuanya akan disiarkan di MNC Group gitu ya. Karena MNC Group ini menang lelangnya kurang lebih 56 miliar untuk selama tahun 2023 ini saja. 2024 belum dibuka lagi lelangnya. Jadi selama tim nasional berlaga di tahun 2023 itu akan disiarkan di MNC Group. Begitu ya kurang lebih. Baik, untuk selanjutnya kita bahas mengenai rumors yang katanya pemain senior Persib ya, katakanlah di sini Victor Igbonevo itu ternyata masih diminati oleh Rans Nusantara, dan ternyata bukan hanya Victor Igbonevo saja yang diminati, namun mantan bek Persib juga ini ada Fabiano Beltrame yang katanya diminati oleh Rans Nusantara. Kemarin saya sempat terkecoh, kemarin kan saya sempat bikin videonya bahwa Rans memang akan mendatangkan 4 pemain asing yang belum pernah
bermain di Indonesia. Nah, saya mikirnya, oh ini pemain asing berarti ya tidak termasuk Victor. Ternyata ya itu Victor kan sudah jadi pemain Indonesia gitu, udah jadi warga WNI dan memang bukan pemain asing. Jadi ya kemarin tuh ada sedikit saya perbaiki gitu ya. Jadi harusnya memang tetap masuk dalam radar Rans Nusantara. Jadi ya sampai saat ini rumors itu makin mencuat dan ada juga ya inilah obrolan di warung Mang Usep gitu ya. Jadi untuk Luis Milla ini kemungkinan meureun gitu ya, Persib lagi nunggu pemain baru dulu, pemain asing yang baru ini datang dulu ke Persib, dikenalkan dulu ke publik, baru diumumkan bahwa ada pemain yang di loan. Setelah itu ya kemungkinan meureun itu Victor Igbonevo, tapi ya bisa jadi bisa tidak, karena yang lebih tahu ya dari manajemen sendiri bagaimana prosedurnya gitu ya. Dan kalaupun untuk Fabiano Beltrame misalkan mau ke Rans ya tidak ada masalah karena dia free transfer gitu. Jadi saat ini belum punya klub, tapi kalau Victor kan tetap harus ada komunikasi dengan manajemen Persib karena ya entah akan dipinjamkan atau memang akan dijual gitu, karena ya sampai saat ini masih tetap ada kontrak dengan Persib Bandung. Jadi ya kita tunggulah untuk resminya Persib bagaimana. Tapi kalau dari teman-teman menyarankan jika memang tetap stay di Persib ya setidaknya harus secepatnya diumumkan bahwa bertahan, kalau tidak ya akan menimbulkan rumors yang kemana-mana lagi gitu ya untuk mengenai beberapa pemain yang belum dikabarkan bertahan gitu. Mungkin itu saja teman-teman Boboto semua kabar dan informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan baru buat teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.